Tuhan Shalom, selamat malam. Saya juga mau menyapa bagi yang di Blitar dan Pontianak, karena ini ditayangkan secara langsung baik di Malang, di Blitar dan Pontianak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita malam hari ini mau belajar sama-sama supaya satu ekosistem dalam gereja yaitu Yestoya Family Altar bisa berjalan dengan baik, dan kertas boleh dibagikan. Ini untuk Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya, nanti saudara tulis, tidak perlu nama. Dan nanti kalau sudah selesai diisi, saudara bisa berikan kepada PIC dan nanti diberikan langsung ke depan. Baik, kita gunakan waktu yang ada karena hari ini singkat saja, cuma 1 jam ya, supaya kita singkat pada jelas. Boleh dibantu oleh multimedia untuk menampilkan materi saya malam hari ini ya. Baik. Diklat ya, Gembala YFA, Kamis 13 Februari 2025. Diklat itu artinya pendidikan dan latihan. Kita menuju ke Telaga Bodas Desember nanti ya. Oleh sebab itu kita perlu diperlengkapi. Malam hari ini saya mau mengajar tentang peran Gembala YFA ya. Slide berikutnya. Ada 7 peran yang saya berharap ini dimiliki oleh setiap gembala-gembala YFA atau Yesterday Family Altar. Firman Tuhan dalam Yohanes 21 ayat yang ke-17b berkata, kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kata gembalakanlah dalam bahasa aslinya Grekanya itu adalah bosko, artinya memberi makan domba-domba. Gembala harus hadir bagi domba-dombanya. Ada 7 peran yang kita mau belajar malam hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara punya kehausan untuk belajar, dan saya percaya Roh Kudus bisa memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Yang pertama, konselor. Gembala YFA harus bisa jadi konselor bagi anggota-anggotanya. Saya berharap dalam perjalanan YFA, begini ya, YFA itu adalah komunitas daripada gereja. Komunitas yang terkecil daripada gereja, sehingga kalau ada jemaat yang butuh konseling, itu seharusnya di level gembala YFA itu udah bisa harusnya. Cuman hari ini memang masih banyak, bukan berarti saya tidak siap melayani konseling, saya siap sekali, Bapak Gembala juga siap. Tetapi gembala YFA harus punya peran menjadi konselor. Ya, hari ini kita akan belajar kulit-kulitnya saja, tapi nanti dalam beberapa waktu pasti diperdalam. Kembali ke slide, konselor. Jadi ketika jemaat FA itu butuh konseling, gembala YFA bisa mengambil peran itu menjadi konselor. Nah saudara kalau mau jadi konselor harus bisa dipercaya, harus bisa jadi figur. Nah saya berharap gembala-gembala YFA yang ada adalah gembala-gembala YFA yang bukan troublemaker tapi problem solver. Trouble solver, maksudnya apa? Bisa membantu memecahkan masalah, bukan membuat masalah. Itu satu. Yang kedua, menjadi pendoa syafaat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Gembala, kami tentunya berdoa bagi segenap pelayan dan jemaat Tuhan di tempat ini. Nah, Gembala YFA berdoa bagi anggota atau jemaat YFA yang saudara layani. Lanjut lagi. Pastoral kunjungan, nah ini perlu Bapak Ibu Saudara untuk dilakukan. Hari ini full timer sudah saya minta untuk lakukan pastoral, minimal telepon. Apalagi pemuritan bimbingan. Pemuritan yang kita lakukan bukan membuat orang begini loh, terikat gitu. Kalau mau pacaran, gembala YFA ketemu dengan gembala YFA satunya disetujui enggak? Wah, enggak se ekstrim itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bantu ngarahkan, memuridkan. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, level dalam gereja ya. Petobat baru, jemaat, murid, rasul. Petobat baru itu mereka yang baru pertama kali mengenal Yesus, lalu mereka jadi jemaat, dari jemaat mereka dimuridkan dulu, diajar. Baru dari murid mereka jadi rasul. Rasul itu saya sebut pelayan. Kenapa? Karena saya masih percaya pelayanan kerasulan itu ada sampai detik ini. Dan saya justru berdoa setiap gembala YFA, saudara pelayanan kerasulan.
Saudara mesti minta. Hari ini saya pelayanan kerasulan. Dalam beberapa kesempatan, kalau saya nggak senang lu buat-buat ya. Tapi dalam beberapa kesempatan saya ketemu orang, Roh Kudus pimpin dengan impresi, saya ngomong, loh kok bisa tepat gitu. Bukan kita nerawang, bukan. Tapi itulah pelayanan kerasulan dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin saudara berangkat dari gereja beda-beda. Tapi mari kita hari ini mulai nyamakan satu doktrin. Gereja kita adalah gereja Pantekosta. Kepenuhan Roh Kudus, tandanya saudara berbahasa lidah, glosolalia. Nah pertanyaan, Pak kalau saya belum berbahasa lidah berarti belum dipenuhi Roh Kudus? Ya belum, jawabannya belum. Karena kalau saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, tandanya adalah berbahasa lidah. Berbahasa lidah itu bukan sekedar saudara komat kamit, bukan. Tapi saudara intim dengan Roh Kudus. Nah, saya yakin mungkin belum semua gembala YFA berbahasa lidah kan. Nah, maka saya rindu supaya dalam setiap nanti pertemuan-pertemuan berikutnya, saudara bisa kalau altar call maju minta dipenuhi Roh Kudus. Kalau saya pribadi, saya rindu saudara mengalami itu di rumah. Saya berbahasa lidah kelas 2 SMP waktu saya masuk dalam pelayanan dan umur 18 waktu saya mau jadi hamba Tuhan. Saya minta dengan Roh Kudus. Nah saya rindu saudara minta kepada Roh Kudus dipenuhi. Firman Tuhan berkata apa? Engkau minta Roh Kudus kepada Bapa, maka Bapa akan memberikan Roh Kudus dan kita dipenuhi. Dipenuhi Roh Kudus, berbahasa lidah, dipimpin Roh Kudus, kita menghasilkan buah roh. Gitu Bapak Ibu Saudara. Kita kembali lagi. Pelayanan kematian. Nah Bapak Ibu Saudara, saya dulu waktu SMA saya di Surabaya. Di Surabaya, di gereja Betani Surabaya itu kalau ada jemaat yang meninggal, FA-nya yang gerak. FA-nya yang gembala IFA-nya itu yang langsung gerak ke pelayanan jemaat. Nah itu yang saya rindu di Malang itu terjadi. Jadi saudara misalnya anggotanya meninggal gitu. Itu tentu gereja akan menolong, yes. Tapi gembala YFA itu dengan anggota itu bisa terjun sampai ke akar rumput. Jadi pelayanan kematian. Lanjut lagi, mujizat kesembuhan. Saya berdoa betul saudara. Saudara gak perlu nyari Pastor Yoel, saudara doa sendiri gembala YFA yang sakit bisa sembuh. Yang percaya katakan amin. Loh iya, saudara harus yakin dan percaya bahwa saudara dipenuhi kuasa. Nah jadi sudah ada diklatnya mujizat kesembuhan. Saudara ayo, gereja kita itu kita latih untuk saudara ngalami pelayanan kerasulan. Nggak ngultuskan pendeta, tapi saudara di level YFA, mujizat kesembuhan itu bisa terjadi. Dan saya percaya sudah terjadi kok ya. Yang terakhir, yang ketujuh, pelepasan dan pengusiran. Saya banyak menemukan terkadang edukasi supaya berani dengan kuasa-kuasa gelap itu perlu. Saya kalau dengar jemaat, Pak saya takut, Pak saya dikirim. Tidak segampang itu Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara di dalam Yesus, rumah saudara tuh gak gampang didatangi setan. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara percaya Yesus, gak gampang setan tuh nyerang saudara. Maka dari itu jangan gampang ngomong ini serangan setan. Saya pelayanan dalam pelepasan pengusiran, tapi gak selalu semua saya bilang itu kuasa gelap. Tapi saudara mesti kaji, gini loh gampangannya saudara. Kalau saudara di dalam Yesus, setan tidak bisa ganggu kita, yang saya katakan amin. Nah itu yang saudara turunkan ke anggota saudara. Saya tidak mau dengar lagi ada YFA yang cerita setan, penglihatan. Saudara nanti lihat ibadah mujizat. Ada jemaat bilang, saya dapat penglihatan, saya langsung cut di situ. Tidak semudah itu penglihatan. Saya pelayanan dalam roh, tapi tidak ngeroh Bapak Ibu Saudara. Nah, saya minta tolong gembala-gembala YFA juga jangan gampang. Saya melihat ada malaikat, saya melihat. Tidak segampang itu. Itu yang kadang-kadang bikin jemaat YFA merasa, lah gembalaku kok ngeroh ya. Tidak segampang itu. Gini loh Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara memang betul-betul dipakai dalam Roh Kudus, harusnya menghasilkan damai sejahtera. Tapi kalau saudara malah membuat jemaat YFA takut, cek loh. Itu roh Kudus atau roh yang lain loh. Cara mengecek adalah kalau Roh Kudus pasti damai sejahtera. Tapi kalau itu bikin takut berarti roh yang lain. Nah saya minta gembala YFA tidak gampang ngeliat, penglihatan begini. Penglihatan memang ada. Tapi semua harus dikaji Bapak Ibu Saudara. Semua harus kita juga minta Roh Kudus. Discerning of the Spirit, membedakan karunia, membedakan roh-roh. Nah kita lihat lebih detail lagi slide berikutnya. Nah kita masuk kepada konselor.
ya Bapak Ibu Saudara, Gembala YFA. Pertama, mari kita menyediakan telinga kita bagi jemaat YFA. Dan minta hikmat marifat Roh Kudus untuk memberi nasihat kepada jemaat YFA. Nah itu saudara. Jadi gini loh, konseling itu telinga saudara dibuka lebar-lebar. Saya ini kalau konseling 2 jam saya diem tok dengerin Bapak Ibu Saudara. Ya memang harus komitmen. Kalau memang saudara sibuk saya tahu saudara ada bekerja di dalam marketplace. Cari waktu gak apa-apa. Bilang ke jemaat saudara yang di IFA bilang, Pak, Bu, saya kosongnya hari ini, tunggu ya nanti saya sediakan telinga saya. Nah ketika dia ngomong ojo dibantah-bantahi Bapak Ibu Saudara. Dengerin dulu. Ada kalanya orang dia hanya kepingin membuang, dalam hatinya hanya dicurahkan saja. Tapi ada yang memang niat. Saya mengkategorikan 2. Kalau memang dia niat untuk diberi masukan, biasanya dia gak bantah. Tapi kalau dia bantah, saya pilih diem. Kenapa? Berarti dia tidak siap untuk diberi masukan. Nah saudara, disitulah hikmat marifat Roh Kudus akan bekerja untuk menuntun kita untuk kita peka. Contoh ya, saya doakan orang sakit, saya bilang, coba doa puasa dulu. Oh gak bisa Pak, saya Pak puasa. Wah, saya gak teruskan, saya udah. Angel kan danane, angel tuturane. Duh iya, Pak saya apa adanya. Yang butuh siapa? Dikasih usulan, oh udah gak bisa saya Pak. Oh saya gak bisa, gak mungkin Pak. Ya udah, saya pamit mundur alon-alon aja. Loh iya, karena yang butuh kan siapa? Lah saya kasih jalan tapi oh saya gak bisa. Nah, padahal saudara percaya gak? Gini loh Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara belum pernah doa puasa, saya anjurkan untuk saudara coba doa dan puasa. Hari ini saya lakukan doa dan puasa, saya buka jam 6 malam. Dan puasa saya bukan untuk diri saya, puasa saya untuk ketika saya ketemu dengan orang mengalami sulit, Tuhan bantu saya untuk bisa ada terobosan untuk orang ini. Saya sudah di level titik itu Bapak Ibu Saudara. Nah banyak kita puasa kan masih untuk diri kita toh, masih untuk saya mau puasa supaya saya mengalami terobosan. Saya sudah di titik puasa saya untuk orang-orang lain. Nanti saudara akan masuk di level itu, namanya level rasul. Saudara puasa bukan lagi untuk utang saudara lunas, bukan saudara puasa supaya saudara bisa mengalami mujizat. Saya di level puasa saya supaya orang yang saya doakan utangnya bisa lunas. Sampai di level itu. Itu namanya level rasul. Nah saudara kalau selalu bilang, Pak tapi saya punya emak. Loh saya punya emak Bapak Ibu Saudara. Tapi saya minta Tuhan, nyatakan mujizatmu, engkau yang ciptakan saya, emak saya bisa hilang, saya bisa puasa. Dan hari ini saya bisa puasa tanpa ada emak. Kalau saudara halangi diri saudara, contoh saya kasih contoh. Setiap manusia pasti ada keturunan genetik. Dari keluarga ayah saya, diabetes, stroke, ya. Dari keluarga ibu saya ada darah tinggi, juga ada ginjal dan liver. Terus apakah itu kita jadi landasan kita untuk kita, ini kan saya keturunan? Enggak. Memang ada keturunan genetik, tapi dalam nama Yesus iman itu berjalan di atas itu semua. Yang saya katakan amin. Selain iman, dia disertai perbuatan. Karena saya tahu dari keluarga ayah saya ada bakat bisa diabetes, kami gampang gemuk. Ya hari ini kami gak mau minum manis. Kami diet, kami jaga makan kami. Lah banyak orang kan gak demikian. Sudah tahu punya genetik, tapi diteruskan dihajar aja, gak bisa. Itu salah satu hikmat marifat. Artinya saudara tahu, oh iya ya ada rintangan ini. Nah saudara mesti minta Tuhan untuk, Tuhan iman itu berjalan di atas itu dan juga saudara punya hikmat marifat. Nah konselor ini nanti supaya saudara ketemu orang, saudara bisa untuk saudara kasih masukan dia, saudara bisa tahu. Jadi begini, konselor itu bukan saudara menyelesaikan masalah dia, bukan. Konselor itu bantu dia cari jalan keluar. Jadi misalnya ada orang kena utang, bukan saudara jadi pahlawan kesiangan, saudara ngutangin gini-gini, akhirnya saudara kelilit sendiri kan, enggak gitu. Saudara bantu dia untuk cari jalan keluarnya, gitu loh Bapak Ibu Saudara. Masalahnya banyak yang pengen jadi pahlawan kesiangan, kelilit akhirnya, saling dua-duanya kelilit kan begitu. Enggak bisa. Konselor itu nyarikan jalan keluarnya. Coba mulai ini, nah itu loh Bapak Ibu Saudara. Oke, poin yang kedua sekarang. Pendoa syafaat. Nah, saudara harus jadi pendoa bagi jemaat anggota saudara di YFA. Caranya gimana Pastor? Makanya kenapa kita buat
YFA 12 orang, supaya saudara doakan gak kebanyakan, 12 orang ini loh yang ada di dalam hati saudara. Kalau Bapak Gembala dan saya ya 3.000 jemaat dan pelayan dalam hati kami yang kami doakan setiap hari. Nah saudara 12, si A, si B, si C, si D, doano tiap hari. Tuhan aku berdoa buat Bapak A, aku berdoa buat Ibu B, aku berdoa buat Bapak C, pekerjaannya, keluarganya, pernikahannya, pendoa syafaat. Pendoa syafaat itu artinya saudara berdoa tanpa dia tahu, itu pendoa syafaat. Berdoa secara diam-diam, tapi kuasanya nampak di permukaan. Nah kalau saudara belum lakukan itu, coba dilakukan. Karena doa itu berkuasa, yang percaya katakan amin. Nah, boleh ditampilkan lagi slide-nya. Berdoa bagi jemaat YFA kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu ada dalam catatan doa sehari-hari. Nah saudara bisa tanya, apa yang mau didoakan? Gembala bisa tanya, apa yang jemaat YFA mau didoakan? Mungkin didoakan kesehatannya, mungkin didoakan keluarganya. Harus terus, tiap hari, tiap saat. Saya yakin kalau ini dilakukan, akan terjadi ledakan yang besar di YFA, ya akan ada terobosan. Lanjut, pastoral atau kunjungan. Nah saudara, sediakan waktu dalam seminggu untuk bisa berkunjung secara jasmani atau ragawi bagi setiap jemaat YFA. Nah saudara coba mulai, mungkin Pak Pastor mungkin saya sibuk baik, coba lewat telepon aja enggak apa-apa. Coba ditelepon satu persatu, ditanya gimana kabarnya Pak, Bu. Nah dengan demikian saya percaya ada ikatan yang terbangun. Nah Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali kenapa? Karena untuk ada bonding ya dengan jemaat atau anggota YFA. Lanjut lagi, selanjutnya slide berikutnya. Pemuritan. Pemuritan yang kita anut itu bukan mencengkeram hidupnya orang terus harus jadi seperti kita, enggak. Kita punya metode sendiri. Pemuritan kita apa sih? Memberikan nilai-nilai dan karakter Kristus kepada jemaat YFA baik secara tindakan maupun secara lisan atau verbal. Banyak kita itu kalau negur orang sungkan ya, itu salah Bapak Ibu Saudara. Mengasihi itu artinya kalau orang salah kita ingetin. Banyak yang kita itu begini, aduh nanti gak enak ya aku. Akhirnya harus saya yang turun tangan untuk negur kan begitu. Padahal mengasihi itu dengan menegur. Contoh, dia misalnya pelayanan telat, dia diingetin dong. Ayo jangan telat lagi, aduh sungkan saya. Sungkan ini loh yang kadang-kadang saya lihat ini merusak ya. Yesus pun juga menegur. Setiap yang Yesus ketemu, dia tegur. Dia ketemu dengan wanita yang gak baik. Bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi. Itu ditegur Bapak Ibu Saudara. Jadi ingatkan mereka, pemuritan yang kita lakukan adalah memberikan nilai Kristus kepada jemaat. Ayo, lek seneng bojoi ngutangan naik, ayo selesaikan. Jangan seperti itu. Lek bojo ayo. Nah jangan, kita bilang jangan gitu loh. Terus misalnya hubungan pacarannya gak baik, hubungan relationship-nya gak baik, ya ingatkan. Nah itu tugasnya peran gembala YFA gitu ya. Bisa dilakukan secara tindakan maupun lisan maupun verbal. Tentunya hubungan diperlukan, iya. Saya kalau negur full timer ya tegas dan keras, tapi ada hubungan mereka paham, oh iya kami harus perbaiki ya di bidang ini. Jadi gak baper. Saya gak tahu ya manusia-manusia akhir zaman ini kok banyak yang baper ya. Ditegur dikit, update status WA, gembala YFA aku gak ngerti aku. Padahal umurnya itu loh, umur-umur perjuangan kemerdekaan ya. Tapi di WA saya baca, kok begitu gitu loh. Nyindir-nyindir, saling nyindir di WA. Bapak Ibu Saudara, ayo kita dewasa. Pernah gak saudara lihat WA saya curhat gitu? Gak bakal pernah. Ngapain? Gak dewasa banget ya. Ada masalah masukin WA, temenku nyindir aku. Lah ngapain ya? Ayo Bapak Ibu Saudara, engkau pelayan Tuhan, dewasa. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Aduh, gembala YFA aku kok curhat-curhat di WA, ada apa ini? Jangan. Justru tunjukkan bahwa saudara bisa ditiru, bisa digugu dan ditiru. Nah itu ya. Baik, selanjutnya. Pelayanan kematian. Saat ada jemaat YFA yang kembali ke rumah Bapa, bisa menolong dan melayani pelayanan kedukaan. Sebetulnya kami rindu sekali. Dari level YFA itu bisa untuk kalau ada pelayanan kematian ya bisa gerak.
Itu yang saya ceritakan. Kalau di Surabaya, waktu dulu saya pernah ikut FA di Surabaya, itu ada yang meninggal tuh langsung gerak cepat dari YFA-nya. Caranya ya mereka punya, kalau di Surabaya adijasa, mereka punya kontak dengan adijasa. Kalau di Malang ya gotong royong atau serupa begitu ya. Nah langsung ada apa, ya kita kan nggak pernah tahu memang waktu dipanggil Tuhan kan nggak pernah tahu. Kita kan nggak bisa prediksi tuh Bapak Ibu. Masa kita bilang, ingat kan minggu depan jam 7 malam saya berangkat jadi sudah siap, ya nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Kalau berangkat ya nggak diduga, betul loh Bapak Ibu Saudara. Tapi kan setidaknya nggak rutin kan, masa tiap minggu ada gitu nggak mungkin ya. Minggu ini Bapak A, minggu depan Bapak B. Saya rasa kok nggak mungkin. Karena kematian nggak seperti itu kan. Ya ini kan mungkin setahun belum tentu sekali kan begitu. Tapi bisa jadi satu bahan di YFA untuk bagi-bagi tugas. Siapa yang memang senang dalam pelayanan kedukaan, ya bisa jadi satu tim begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah ini yang paling penting di gereja kita, bahwa gereja kita percaya akan mujizat kesembuhan. Nah percaya dengan iman dan mendoakan jemaat YFA yang sakit. Percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dan mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya kalau ketemu orang sakit separah apapun, saya gak akan pernah bilang parah. Saya pernah suatu kali doakan seseorang Bapak Ibu Saudara. Ada yang bilang ini gak bisa, ini gak mungkin. Bahkan nih yang level di bawahnya ini aja udah mati. Saya gak pernah bilang itu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat foto, saya mendoakan seorang ibu nama Ibu Yunghwa. Saya datang pertama kali, saya bersama diminta Ibu Ida ya. Saya datang ke sana, itu kena virus namanya GBS. Guillermo apa begitu, pokoknya GBS. Itu hanya kepala yang gerak, badan, leher sampai bawah, lumpuh saudara. Jadi kayak digendong itu enggak bisa. Nah saya datang, saya hanya bilang, pasti suatu saat gerak. Dan puji Tuhan tim pastoral juga menolong untuk mendoakan. Dan kemarin datang ke ibadah mujizat, tangannya udah bisa diawe-awe Bapak Ibu Saudara. Dan saya bilang suatu saat datang sudah jalan. Nah saudara Gembala YFA harus punya peran itu bagi anggota saudara. Jangan, stadium 4, alamak. Aduh saudara. Cilaka itu, enggak bisa. Iman itu bukan halu Bapak Ibu Saudara, beda. Kalau halu itu enggak ada dasarnya. Iman itu saudara percaya bahwa ada Yesus yang bersama saudara sehingga yang mustahil menjadi mungkin. Yang saya katakan amin. Dan saya rindu saudara ngalami semuanya. Ngalami karena kita gereja pelayanan kerasulan, gereja mujizat. Seperti zaman dulu murid-murid itu eksplosif itu kalau pelayanan. Semua loh murid-murid, bahkan Petrus bayangan, pernah saudara dengar bayangan Petrus? Sapu tangan Paulus pernah dengar? Saya pernah ngalami bayangan Petrus di Caruban. Saya duduk, bayangan saya ada di depan saya ada orang kakinya nggak bisa gerak, sakit. Belum firman, dia berdiri ngomong saya sudah sembuh, itu bayangan Petrus. Nah saudara kalau mau dipakai Tuhan dahsyat, ya ayo jangan nanggung. Mungkin saudara bukan full time, saudara adalah di sekuler. Ya di sekuler tambah lebih, jadi berkat di sekuler kan begitu. Paulus adalah orang marketplace, dia pasang tenda. Dia punya teman namanya Lydia, pengusaha kaya raya. Dia juga punya tekstil, dia punya teman yang lain juga pengusaha-pengusaha. Aquila dan Priscilla juga pengusaha. Jangan saudara bukan berarti full time, saudara, saya kan bukan full time, loh ya enggak. Zaman Rasul itu semua itu ya bukan, enggak semua full time. Tapi mereka melakukan kerasulan itu dengan luar biasa. Nah baru yang terakhir Bapak Ibu Saudara, pelepasan dan pengusiran. Nah hari-hari ini saya banyak matahkan paradigma mistis ya. Dikit-dikit gampang, apalagi kalau saudara ngomong, ada pendeta ngomong, katanya di belakang saya ada setan. Saya ngomong, kok gak pendetanya suruh doa? Ya katanya pendetanya gak bisa, minta tolong aja Pastor Yoel lah. Gak ngono Bapak Ibu. Saudara percaya gak saudara gak usah jadi pendeta bisa ngusir setan? Yang percaya katakan amin. Karena firman Tuhan katakan demikian, gak usah takut. Iya, justru saudara tunjukkan kita punya Yesus, ada nama Yesus ya. Nah pelepasan dan pengusiran slideshow-nya. Percaya bahwa kuasa doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa sehingga dapat mengalahkan dan mengusir kuasa jahat atau iblis. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara pelajari setiap doa saya selalu apa? Tutup bungkus dengan kuasa firman, kuasa dari Kristus. Kami usir, kami patahkan. Kalau saudara mau mulai YFA, usir, patahkan. Karena roh kuasa gelap itu selalu ada, mengitari, mengikuti. Karena dia penguasa udara, firman Tuhan katakan itu. Nah kita harus usir. Kenapa? Kalau nggak kita usir, dia bisa ngambil benih firman. Kalau saudara baca di Alkitab,
dia bisa ambil benih firman. Makanya enggak heran, saudara nonton bioskop 2 jam, bisa enggak main HP. Tapi dengar firman Tuhan, banyak yang main HP, banyak yang tidur, banyak yang enggak fokus. Karena roh jahat itu sedang berkeliaran. Nah itu harus kita usir, supaya firman itu fokus gitu. Nah dalam YFA juga sama. Pokoknya gini loh Bapak Ibu Saudara, kalau saudara jalan, selalu minta untuk apa? Segala roh jahat itu diusir, pergi. Karena saudara biar saudara jalan bersama dengan Roh Kudus. Saya review lagi sebelum kita masuk ke tanya jawab. Boleh ditampilkan yang halaman kedua. Jadi 7 peran ya Bapak Ibu Saudara. Ini saudara minta marifat Roh Kudus ya. Supaya saudara mampu dan dimampukan. Saya percaya hari ini Tuhan cari yang mau. Bukan cari yang mampu tapi mau. Konselor, pendoa syafaat, pastoral kunjungan, pemuritan bimbingan, pelayanan kematian, mujizat kesembuhan, pelepasan dan pengusiran. Saya berharap 7 peran ini saudara bisa miliki dan minta Roh Kudus. Tentunya diklat-diklat juga akan terus diadakan ya, karena goal kita di UFA kita kepingin untuk bisa terus maju dan maju. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Baik, itu aja yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Nanti materinya bisa dibagikan, PowerPoint-nya nanti akan saya bagikan di grup Gembala dan grup